Siapa manusia yang paling beruntung di bulan Ramadan? Dihapuskan dosanya, masuk ke dalam surga. Inilah orang yang paling beruntung di bulan Ramadan. Nah, bagaimana cara kita untuk mendapatkan keberuntungan itu? Rumusnya ada dalam surat Al-Baqarah 183. Surat Al-Baqarah 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhal, 4 jurus. Pertama, ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Orang yang tidak beriman, puasanya tidak diterima. Syarat semua ibadah dalam Islam, baligh, berakal, muslim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi, jaddidu imanakum, perbaiki iman kamu, refresh. Na'udzubillah, na'udzubillah, na'udzubillah. Mungkin ada kata-kata kita ini menyebabkan kita keluar dari keimanan. Atau perbuatan kita. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Orang yang berzina itu tidak akan berzina kalau ada imannya di badan. Wa la yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Tidak akan mencuri kalau ada imannya di badan. Wa la yashrabu syaribu hina yashrabu wa huwa mu'min. Tidak akan minum khamar kalau ada imannya di badan. Jadi kalau begitu orang yang minum khamar, orang yang berzina, orang yang mencuri, tidak ada imannya di badan. Itulah yang ditanyakan oleh sahabat Abdullah bin Abbas, namanya Ikrimah, murid beliau. Bertanya kepada sahabat Nabi namanya Abdullah bin Abbas, kata Ikrimah, ayun za'ul iman, apakah iman itu bisa copot, bisa lepas, bisa tanggal dari badan? Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, hakadha, begini lepasnya iman dari badan. Wa syabbaka baina asabi'ihi, dijalinnya jari jemari. Syabbaka, menjalin jari jemari. Summa naza'ahu, dilepasnya. Hakadha yunza'ul iman, beginilah iman itu lepas dari badan. Ini badan, ini iman. Lepas dia. Saya beberapa hari ini dapat video, na'udzubillah, na'udzubillah, na'udzubillah. Ada orang sakau di tempat acara pesta, overdosis. Na'udzubillah, na'udzubillah, na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita semua. Mati dalam keadaan iman sedang lepas. Hina taba, ketika orang itu bertobat, raja'a, ada. Kalau dia tobat, imannya masuk lagi. Nah, kita maunya masuk ke dalam Ramadan ini, iman kita lagi masuk. Masuk kita ke tempat pesta kondangan. Terus ditanya, undangannya mana, Pak? Wah, ini tamu gelap, ini tamu tak diundang ini. Yang diundang ini siapa? Ya ayyuhalladzina amanu. Itu makanya bertaubat nasuha. Taubatnya itu bukan, ini banyak juga orang menyambut bulan suci Ramadan, besok mau Ramadan, hari ini taubat. Acara taubat mau menyambut bulan suci Ramadan. Taubatnya itu dari jauh-jauh hari. Allahumma barik lana fi Rajab, berikan kami berkah di bulan Rajab. Wa Sya'ban, berikan kami berkah di bulan Sya'ban. Wa balighna Ramadan, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Artinya ada masa tenggat waktu yang begitu panjang dari mulai Rajab, Sya'ban, baru masuk Ramadan. Kita perbaiki diri. Bulan Sya'ban bulan haram, bulan Sya'ban bulan mulia, bulan Rajab bulan haram, bulan Rajab bulan mulia. Setelah itu masuk ke bulan Sya'ban, bulan yang bercabang-cabang keberkahan, di dalamnya ada malam nisfu Sya'ban. Dzaka syahrun yaghfulu anhu katsirun minan nas, itulah bulan yang banyak dilalaikan, dilupakan orang. Ma baina Rajab wa Ramadan, yang terletak di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Lalu kita beramal di satu waktu yang dilupakan orang. Contoh tahajud malam, banyak orang lupa, kita ingat, kita punya nilai plus. Bulan Rajab banyak orang ingat karena bulan haram. Ramadan banyak orang ingat karena Lailatul Qadar. Antara Ramadan dengan Rajab ini ada satu bulan Sya'ban, banyak orang lupa, kita ingat. Nah, jadi ketika orang lupa, lalai, kita ingat. Nah, ini salah satu tips untuk kita dapat kebaikan. Jadi perbaiki dulu, ya ayyuhalladzina amanu, iman kita ini perbaiki. Saya mungkin iman saya ini Pak Ustadz berkurang. Al-imanu yazidu, iman bertambah full, wa yanqus, berkurang. Kenapa dia bisa yazid? Iman bertambah karena bitta'ati, dengan ketaatan. Wa yanqus,
berkurang. Kenapa? Bil ma'siyati, dengan banyak maksiat. Jadi kita perbaiki iman ini. Siapa yang tidak pernah berdosa? Kullu bani Adam khatta'un. Semua anak cucu keturunan Adam ini pernah silap salah. Wa kharul khatta'in at-tawwabun. Tapi sebaik-baik orang yang silap salah adalah bertaubat. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak menerima taubat orang yang syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Selain syirik itu diampunkan Allah. Berzina, minum khamar, membunuh, mencuri, taubat, minta ampun pada Allah, tak tahu, tak sampai, tak tidak umur kita. Mandi taubat. Ma min muslimin yuznibu dzamban. Kalau ada orang silap salah berdosa, summa yatatahhar, mandi dia, mandi taubat. Saya niat mandi taubat lillahi ta'ala. Summa yusalli rak'ataini, kemudian dia salat sunat 2 rakaat. Saya salat sunat taubat 2 rakaat. Summa yastaghfirullah, setelah itu dia istighfar, minta ampun kepada Allah. Jadi saya ini orangnya termasuk yang tinggal di kampung dulu ya. Tinggal di asrama dulu, di Air Molek, Indragiri, Hulu Riau. Itu 10 malam sebelum Ramadan itu, tiap malam kami anak asrama itu nggak pernah makan di asrama. Malam ini di rumah Pak ini, malam ini di rumah ini. Di Air Molek itu mungkin sebagian besar rumah-rumah itu kami datangi dulu. Malam ini rumah ini, malam ini rumah ini, malam ini rumah ini. Kita nggak tahu acara apa, berdoa, makan. Sekarang baru sadar, rupanya sudah menjadi tradisi mendarah daging di bumi Lancang Kuning kami di Riau. Saya yakin di daerah lain pun begitu juga, di Kalimantan, di Sulawesi, di Papua, di Ambon, di Sumatera rata-rata begitu, dari mulai Aceh turun ke bawah Sumatera Utara, Jambi, Palembang, Minangkabau, Bengkulu, Lampung. Nah, itu semua Kepulauan Riau. Itu tradisinya menyambut bulan Ramadan tuh. Kenapa orang ini undang-undang? Itu sebetulnya ingin membersihkan itu, mensterilkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jelas mandi taubat. Tapi dengan manusia ini yang susah ini. Nah, dengan manusia ya itu diundang semua jiran, tetangga, kawan, mau berdoa, makan. Nah, itu mau tidak mau, suka tidak suka. Begitu hebatnya ulama zaman dulu itu. Bisa mereka membuat tradisi itu. Sehingga mendarah daging kalau udah bulan puasa, mau bulan puasa, undang orang, makan, silaturahim. Padahal sebenarnya terkandung di dalamnya itu adalah makna kesucian. Ya ayyuhalladzina amanu, suci imannya, bersih. Jadi dia sudah menyatu menjadi agama itu, menjadi darah daging, kombinasi dengan tradisi lokal. Akhirnya orang kalau udah mau bulan puasa, ya udah nabung, masak, ngundang orang, ramai. Saya almarhumah orang tua dulu kalau udah bulan puasa balik dia ke kampung, pergi dia ke pasar, dibelinya daging, dimasaknya rendang, dibelinya baskom, buat kenduri. Saya pun mau bulan puasa begitu juga, melanjutkan tradisinya dulu. Mungkin gitu turun-temurun dan kita tidak pernah nanya dalilnya. Tapi sekarang semua perbuatan itu dipermasalahkan orang. Apa dalilnya ini? Dalilnya itu ya ayyuhalladzina amanu. Kamu masuk nggak dalam golongan beriman? Yang merusak iman kita itu kan dua. Iman kita rusak karena hubungan kita dengan Allah, hablum minallah, atau dengan hablum minannas. La yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak masuk surga orang yang putus tali silaturahim. Sambung balik, nyambung tali silaturahim. Terima kasih yang telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.